Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Konon, rumah itu milik seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Siti. Setelah kematiannya, banyak penduduk desa yang mengaku melihat sosoknya berkeliaran di sekitar rumah tersebut, terutama pada malam hari. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah itu. Mereka membawa senter dan berani memasuki rumah yang gelap dan berdebu. Saat mereka melangkah masuk, suasana menjadi semakin mencekam. Suara berderit dari lantai kayu dan angin yang berhembus membuat mereka merasa tidak nyaman. Ketika mereka sampai di ruang tamu, salah satu dari mereka, Rina, melihat bayangan putih melintas di sudut ruangan. "Apa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Teman-temannya menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Mereka mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan penjelajahan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan lembut dari lantai atas. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka, dan mereka memutuskan untuk naik ke atas. Saat mereka mencapai lantai atas, suara tangisan itu semakin jelas. Mereka mengikuti suara itu hingga sampai di sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dengan hati berdebar, mereka mendorong pintu dan melihat seorang wanita tua duduk di sudut kamar, mengenakan gaun putih yang compang-camping, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Tolong bantu saya," katanya dengan suara serak. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba wanita itu menghilang, dan di tempatnya berdiri terdapat sebuah cermin tua yang retak. Di dalam cermin, mereka melihat bayangan Nenek Siti yang tersenyum lebar, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Ketika mereka berbalik untuk melarikan diri, pintu kamar tertutup dengan keras dan suara tawa mengerikan menggema di seluruh rumah. Mereka berlari menuruni tangga, tetapi setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah itu dan berlari ke desa. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tua itu lagi. Namun, setiap malam, suara tangisan Nenek Siti masih terdengar, mengingatkan semua orang akan misteri yang belum terpecahkan. Setelah malam yang menakutkan itu, sekelompok remaja yang terlibat dalam penjelajahan di rumah tua mulai mengalami kejadian aneh. Rina yang paling berani di antara mereka merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali dirinya melihat ke belakang, dirinya merasa seolah-olah ada bayangan putih yang melintas di sudut matanya. Beberapa hari kemudian, Rina dan teman-temannya berkumpul di rumah salah satu dari mereka untuk membahas pengalaman mereka. Mereka merasa tertekan dan ketakutan, tetapi rasa ingin tahu mereka juga semakin membara. "Kita harus kembali ke rumah itu," kata Rina dengan semangat. "Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Teman-temannya, meskipun ragu, akhirnya setuju. Mereka merencanakan untuk kembali ke rumah tua pada malam bulan purnama, berharap cahaya bulan akan membantu mereka melihat lebih jelas. Mereka membawa senter, kamera, dan beberapa alat untuk merekam pengalaman mereka. Malam itu, suasana sangat tenang. Bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju rumah tua. Ketika mereka tiba, suasana terasa berbeda. Rumah itu tampak lebih menakutkan, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. Dengan hati berdebar, mereka melangkah masuk. Begitu mereka memasuki rumah, suasana menjadi dingin. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, dan saat mereka sampai di kamar yang sama di mana mereka melihat Nenek Siti, mereka merasakan hawa yang aneh. Rina mengarahkan senter ke cermin tua yang retak, dan tiba-tiba bayangan Nenek Siti muncul lagi, tetapi kali ini dirinya tampak lebih jelas. "Kenapa kalian kembali?" Suara Nenek Siti bergema di dalam ruangan. "Apakah kalian ingin tahu rahasiaku?" Rina dan teman-temannya terdiam, tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan ketakutan. "Kami ingin tahu apa yang terjadi padamu," jawab Rina dengan suara bergetar.
Nenek Siti mulai bercerita, "Aku adalah seorang wanita yang dicintai oleh banyak orang, tetapi juga memiliki musuh. Mereka menuduhku melakukan sihir dan mengusirku dari desa. Ketika aku meninggal, jiwa dan ragaku terjebak di sini, tidak bisa pergi karena dendam yang belum terbalaskan." Mendengar cerita itu, Rina merasa iba. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" tanyanya. "Temukan barang-barangku yang hilang dan kembalikan ke tempatnya. Hanya dengan cara itu, aku bisa mendapatkan ketenangan," jawab Nenek Siti. Dengan semangat baru, Rina dan teman-temannya berjanji untuk membantu Nenek Siti. Mereka mulai mencari barang-barang yang mungkin dimiliki oleh Nenek Siti di seluruh rumah. Mereka menemukan beberapa benda seperti kalung tua, buku harian, dan foto-foto lama. Setiap benda yang mereka temukan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran tentang kehidupan Nenek Siti. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan semua barang yang hilang. Rina mengumpulkan semuanya di ruang tamu dan memanggil Nenek Siti. "Kami sudah menemukan barang-barangmu. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" Nenek Siti muncul di depan mereka. Wajahnya kini tampak lebih tenang. "Terima kasih anak-anak. Sekarang letakkan barang-barang ini di tempat yang pernah aku cintai. Hanya dengan cara itu aku bisa pergi." Mereka mengikuti petunjuk Nenek Siti dan meletakkan barang-barang itu di taman belakang rumah, tempat di mana Nenek Siti sering menghabiskan waktu. Saat mereka selesai, tiba-tiba angin kencang berhembus dan cahaya bulan bersinar lebih terang. "Terima kasih," suara Nenek Siti terdengar lembut. "Sekarang aku bisa pergi." Dengan itu, sosok Nenek Siti perlahan-lahan menghilang dan suasana di sekitar mereka menjadi lebih tenang. Rina dan teman-temannya merasa lega dan bahagia. Mereka telah membantu jiwa yang terjebak menemukan kedamaian. Sejak malam itu, rumah tua itu tidak lagi terasa menakutkan. Suara tangisan yang sebelumnya terdengar kini menghilang dan penduduk desa mulai berani mendekati rumah itu lagi. Rina dan teman-temannya merasa bangga karena telah menyelesaikan misi mereka dan memberikan ketenangan bagi Nenek Siti. Cerita Nenek Siti dan keberanian mereka menyebar di desa, menjadi legenda baru yang mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati masa lalu. Dan meskipun mereka tidak pernah kembali ke rumah tua itu, pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, mengingatkan mereka akan kekuatan kebaikan dan keberanian.